Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan kami berdua masih dapat berkumpul di tempat yang sangat bersahaja ini, dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama dengan kami di channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini lagi saya memohon izin untuk berbagi ilmu pengetahuan hukum dengan saudara pemirsa. Nah, kesempatan kali ini saya hendak berbagi ilmu yang materinya adalah kandungan dalam pasal 121 HR. Berhubung ini adalah hari Sabtu, besok tidak salah bukan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Saya atas nama pribadi, atas nama channel Dr. Ari Tulung mengucapkan selamat menantikan bulan Ramadan 1443 yang budiman. Dalam pasal 121 HR yang terdiri dari 4 ayat, makanya kedip-kedip dah. Lihat kamera ya. Saya ulangi ya. Pasal 121 ayat 1 menyatakan bahwa sesudah surat tuntutan, surat tuntutan ini artinya surat gugatan ya, yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam suatu daftar, maka ketua akan menentukan hari dan jam perkara yang akan diperiksa di muka pengadilan negeri dan memerintahkan pemanggilan kepada kedua belah pihak supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan ya, disertai dengan membawa saksi-saksi yang mereka kehendaki dan membawa surat keterangan yang akan dipergunakan. Di dalam pasal ini, dalam ayat ini, ayat 1 ini, pasal 121, kurang lebih ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ya, bahwa kewenangan untuk mendaftarkan surat gugatan itu termasuk catatan yang dibuat ya, oleh ketua dalam hal ketika si penggugat melakukan gugatan secara lisan ada di tangan panitera pengadilan. Yang kedua, kewenangan untuk memanggil para pihak itu ada pada ketua pengadilan. Yang ketiga, kewenangan untuk menentukan jadwal sidang juga ada pada. Dan yang keempat, ya, poin keempat yang perlu kita perhatikan di dalam ayat 1 ini adalah bahwa menghadirkan saksi ya, termasuk surat-surat yang menjadi bukti tertulis dalam perkara yang sedang bersengketa, yang sedang berlangsung itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Jadi para pihaklah yang berinisiatif untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi saksi. Ini dapat kita simpulkan dari kata-kata disertai saksi yang mereka kehendaki. Selama saksinya tidak bertentangan dengan hukum acara perdata ya, maka para pihak bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi saksi di pihak mereka di dalam penyelesaian perkara tersebut. Kemudian ayat 2 menyatakan, jadi masih pada pasal 121, ayat 2 menyatakan bahwa ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat gugatan kepadanya ya, dengan memberitahukan kepada si tergugat bahwa jika mau dia boleh menjawab surat gugatan itu dengan surat pula. Nah, inti dari ayat 2 pasal 121 ini adalah salah satu persyaratan pemanggilan si tergugat. Jadi ketika si tergugat dipanggil itu, maka si tergugat juga harus diberikan
salinan atau fotokopi surat gugatan dari si penggugat, sekaligus memberitahukan kepadanya bahwa dia boleh menjawab gugatan itu secara tertulis. Nah, ayat ketiga dari pasal 121 menyatakan bahwa perintah yang disebut dalam ayat 1 itu dicatat dalam suatu daftar, demikian pula dengan surat gugatan yang asli. Ini jelas ya. Perintah dimaksud di sini adalah perintah pemanggilan para pihak. Jadi perintah pemanggilan para pihak itu untuk hadir di jadwal yang telah ditentukan itu dicatat dalam suatu daftar bersamaan dengan catatan surat gugatan. Yang keempat atau ayat keempat dari pasal 121 menyatakan bahwa pencatatan dalam daftar ya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak boleh dilakukan apabila panitera pengadilan belum menerima sejumlah uang, yang mana besarnya jumlah uang itu untuk sementara ditaksirkan oleh ketua pengadilan, yang diperuntukkan untuk biaya kantor panitera, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan para pihak, dan biaya materi akan dipergunakan. Uang yang dibayarkan itu akan diperhitungkan kemudian. Nah, dari ayat 4 ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, poin pertama ya, bahwa suatu pendaftaran gugatan di pengadilan itu harus didahului dengan pembayaran biaya perkara ya. Pembayaran dulu, baru ada pendaftaran sekaligus pencatatan dalam suatu daftar yang dilakukan oleh panitera pengadilan. Biaya-biaya ini diperuntukkan untuk pertama untuk kantor panitera. Jadi biaya atau biaya perkara itu atau biaya yang dibayarkan itu diperuntukkan untuk biaya-biaya kantor panitera. Kemudian biaya pemanggilan para pihak. Kemudian biaya pemberitahuan para pihak dan biaya materi nanti akan dipergunakan. Poin berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam ayat 4 pasal 121 HIR ini adalah bahwa uang yang dibayarkan tadi itu yang diserahkan kepada panitera itu akan diperuntukkan. Artinya kalau ada sisanya ya, maka sisanya tersebut dikembalikan kepada pihak yang membayar. Dalam hal ini adalah pihak penggugat ya. Dikembalikan sisanya. Baik, sekian hari ini ya. Terima kasih atas segala pengertiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.